Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Karta. Nah, hari ini hari Kamis tanggal 6 ya, Pak ya. Tanggal 6 Januari 2021, kita kedatangan pemantik yang spesial. Tema podcast kita hari ini adalah hidupkan budaya bersepeda di tengah kota. Nah, podcast kali ini kita akan mencari tahu nih bagaimana membangun komunitas sepeda ontel, cara mengenalkan budaya bersepeda di tengah kota, dan khususnya pada komunitas sepeda ontel ini, apakah ada konsep melestarikan sejarah? Oke, langsung saja kita sudah ada nih pemantik kita di depan. Ini ada Pak siapa? Pak Gusten, Gusten dan Mas Wawan, tapi itu namanya Wawon. Oke, langsung saja mungkin pertanyaan pertama. Ini kan namanya di baju Metro Ontel Community Antwik. Antwik. Oke, ini kapan Pak pertama kali berdiri? Kalau ini, Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Montel, Maju terus. maju terus. Maju terus. Sekali lagi, salam Montel, Maju terus. maju terus Kota Metro. Ya, Mhm. saya rasa komunitas itu tidak begitu penting ya. Ya, artinya begini, sebelum ada komunitas itu kita mulai dari eh, cara pribadi dulu. Mhm. Mungkin yang punya istri dengan istri, Mhm. kalau yang belum punya mungkin dengan pacar ya. Mhm. Jadi mungkin lambat laun dengan kita aktivitas bersepeda setiap pagi itu bisa menumbuhkan rasa orang lain untuk ikut dengan kita, dan akhirnya terjadilah ya itu terbentuklah satu komunitas. Mhm. Kalau komunitas ini mungkin baru ya, Mhm. karena nanti insya Allah kita konsepnya itu memang untuk anak muda. Mhm. Bisa diartikan juga diplesetkan mungkin milenial Milenial Metro Metro. Community Antik ya. Aha. Jadi ini masih baru, Mhm. artinya memang konsepnya nanti itu kita khususkan untuk anak muda supaya lebih mencintai. Jadi kalau di Mencintai ontel sepeda. itu nggak bisa Mbak kita ikut-ikutan Oh, atau hanya elon-elon lah kalau oh. orang Jawa bilang ya. Artinya kita harus mencintai. Kalau kita sudah mencintai, itu barang bekas bisa jadi hal yang luar Luar biasa. biasa. Jadi sepeda yang tadinya biasa itu Mhm. akan menjadi luar biasa. Demikian. Oh gitu. Nah, itu tadi kan kita belum kenalan nih ya, ke sahabat Karta. Mungkin kita kenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Oke, kenapa bisa dinamakan Guzden? Saya ini singkatan. Kalau Artinya? nama asli saya itu kan Agus Zainuddin. Aha, Jadi orang biar lebih enak manggilnya gitu. Guzden. Oh, Iya. kirain Gus itu tuh kalau yang Habib itu kan ya. Jadi tetap saya panggil Pak Guzden Iya, ya. boleh. Heeh. Kalau Masnya Wawon, Pak Bung, Wawung. Oh, panggilan. iya. Asli saya Januar Setiawan. Siapa? Januar Setiawan. Januar Setiawan. Dipanggil itu karena saya sejarahnya kecil dulu itu ya dibilang bisa aneh daripada anak-anak yang lain. Oh gitu, kenapa bisa aneh? Banyak yang ngomong katanya Heeh. nggak pernah sakit lah katanya, yang Oh. ini yang itu. Kata saya nggak tahu namanya orang manggil. Hah? Ya maunya itu ya nggak apa-apa lah, kata saya gitu. Udah hitam hidup gitu maksudnya. Wawung itu bukannya binatang yang di itu. yang di sawah itu bukan? Nah, Di atas kelapa. tapi alhamdulillah nama itu ya Ada bawa berkah. berkah. Bawa berkah ya. Jadi dinamain Wawung itu sejarahnya karena waktu kecil dinamain nggak pernah sakit. Terus makanya dinamain Wawung. keluyuran terus Oh, gitu. Wawung. Ya kalau bahasa orang Jawa kan ininya ya dasar Wawung. Oh, gitu. Mas Wawung ini juga tergabung di Karang Taruna Ireng Mulia ya? Iya. Mhm. Udah mulai pelantikan belum? Belum, besok apa bentar lagi. Anggota dari Karang Taruna Ireng Mulia. Oke, lanjut lagi ke Metro Ontel Community Antwik. Ini kan baru ya Pak ya. Boleh tahu udah tahun berapa dimulainya? Baru sih, mungkin belum ada sebulan ya. Tapi Aha.
saya kira kalau secara pribadi Mhm. itu setiap orang punya beberapa tergabung di beberapa Komunitas. Tapi ini Eh, udah termasuk komunitas kan ini ya sudah Bapak itu? termasuk. Artinya kita memang mulai dari kecil dulu, hal yang Aha. terkecil. Karena dari yang luar biasa itu kan kita mulai dari yang kecil. Mhm. Makanya nanti ya itu tadi kita konsepnya itu memang kita utamakan. Jadi Aha. kita nanti konsepnya itu supaya mengajari anak muda yang tidak didapat di sekolah. Contohnya Mhm. kita Mhm. mengajari untuk IPA. Mhm. Kalau misalnya ada acara itu kan kita biasakan untuk membuka acara. Mhm. Selanjutnya bisa untuk memberi sambutan perwakilan dari komunitas. Jadi nggak harus selalu ketua. Mhm. Demikian. Bapak itu sebagai ininya ya, apa pengurusnya kalau di Metro Ontel Community Ansik? Saya Apa? saya kira bukan Penggagasnya saya, mungkin. saya kira bukan pengurus ya, Aha. tapi ya pegiat aja. Pegiat. Pegiat ontel. Pegiat ontel. Berarti bermula dari Bapak dulu, memulai sepeda dengan istri, terus mungkin tetangga-tetangga pada ikut, termasuk Mas Wawong ini juga Iya, kayak gitu. Tetanggaan berarti nih? tangga. Oh, tetanggaan. Jadi berawal dari itu. Nah, sebelumnya Bapak pernah ikut komunitas-komunitas ontel yang lain? Ada salah satunya Boleh. salah satunya komunitas di Iring Mulia itu kopi. Aha. Dan alhamdulillah itu saya juga yang memulai, Mhm. berawal dari istri. Mhm. Ya kebetulan di fotonya kan ada itu Kopi itu apa Pak? komunitas ontel Paseduluran Iring Mulyo. Oh, pasta dulu. Dan memang dengan adanya MOKA ini insya Allah mudah-mudahan konsep kita yaitu Menggerakkan anak menggerakkan muda anak untuk muda. ikut bareng di komunitas ontel. Karena memang sebelumnya di kopi itu banyak komunitas mudanya nggak Pak? Apa ada jarang sih ya? cuman 1-2. Jarang ya. Karena memang saya lihat juga itu memang kalau sepeda ontel banyaknya bapak-bapak yang udah tua gitu ya. Berarti Bapak ini menciptakan sebuah komunitas baru yang sudah terbentuk. Sebelumnya kan ada kopi, tapi membuat komunitas baru untuk mungkin untuk teman-teman Mas Wawong yang seumuran dengan Mas Wawong lah ya, gitu. Ya mungkin ada ini adik kita ini dari anggota kita ini SD. Masih SD. Itu naik sepeda ontel. Nah, iya. Itu pastinya dimodif kan sepedanya? Ada yang dimodif, ada yang ori. Maksudnya apa adanya gitu. Kalau adiknya ini kayak saya lihat ya, ini masih sepundak ya kalau nggak salah, kan sepeda ontel tinggi. Emang bisa dia naiknya? Itulah uniknya. Karena naik sepeda itu bukan karena orang tinggi atau bagaimana, tapi lincah. Karena kelincahan ya. Kirain joknya diatur gitu, enggak? Memang udah real kayak ya, gitu. Kalau orangnya pendek mungkin agak dipendekin. Polin ya pol lah pokoknya. Yang paling bawah. Oke gitu. Nah itu kan tadi kita sudah lihat ya sepedanya di depan itu. Nah itu sepedanya carinya di mana, kan sepeda ontel itu udah jarang ya dijual, bahkan Nggak di ada, toko sepeda juga kayaknya nggak ada. Nah itu nyarinya di mana itu Pak? Bisa jawab. Karena boleh. Yang biasa dirongsokan anak muda. Mas Wawong boleh. Ya biasanya kami anak-anak muda ini nyari setiap rontokan sampai ke Tiga Nenteng sana Mbak. Jauh ya? Iya, kadangan pulang dinaikin motor, diikat gitu. Sampai rumah benerin di amplas, dimodif, dicat. Jadi kan walaupun jadul, kalau dicatnya milenial kan kelihatan orang kan menarik gitu ya. Mbak. Oh berarti nyari bekasan ya berarti bekasan, ya? Mbak, benar. Bekasan ke mana-mana. Terus dimodif sedemikian rupa. Itu untuk biayanya belinya itu berapa? Kalau beli itu ya kiloan sih. Oh kiloan. Jadi nggak real asli ontel yang udah enggak. Ya kadang peleknya sendiri, kita nyari sendiri. Dia cuman kerangkanya aja gitu. Oh seperti itu. Jadi nyari terus dimodif terus jadi. Nah di komunitas ini sendiri udah berapa anggota Pak? Kalau kumpul semua sih ya mungkin ada 10.
10. Cuman karena tadi mintanya hanya 3-4 orang ya kita bawa 4 orang 5 orang. Oke, komunitas sepeda ontel. Harapannya Pak apa sih Pak di komunitas sepeda Metro Ontel Community Antik ini sendiri? Harapannya sih kita ini kan di bawah naungan Kosti, Kosti Kota Metro. Kosti itu menaungi seluruh komunitas yang ada di Kota Metro. Oh sudah dinaungi. Iya, Kosti, komunitas sepeda tua Indonesia, wilayah Kota Metro. Jadi Kosti itu membawahi beberapa komunitas yang ada di Metro dan di pinggiran Lampung Timur, Lampung Tengah. Kemungkinan yang ada di Lampung Timur itu ada beberapa, ada satu mungkin ada kemarin Pandowo kita sempat ke sana, kemudian ada yang ada di Lampung Timur juga OPL itu Purwosari, dan yang di pinggiran Lampung Tengah mungkin Oncom Marengan itu ya. Terus ada Connect itu meskipun itu wilayahnya di luar Metro, secara kegiatan mereka ikut ke Metro. Ya. Tapi bukan berarti untuk secara struktur itu tidak masuk ke anggotaan komunitas di bawah naungan Kosti. Demikian. Berarti untuk pas komunitasnya ini di bawah naungan itu kan pakai proses ya Pak? Prosesnya gimana Pak? Kalau prosesnya sih saya kira nggak terlalu sulit, hanya ya kita kumpul-kumpul aja, ikut kumpul kalau pas hari Minggu. Berarti mungkin mbaknya bisa kalau hari Minggu pagi itu bisa lihat di depan Bapeda, di taman itu, ya depan kantor Bapeda atau kantor Wali Kota Metro itu. Kalau pas hari Minggu full itu ada 200 lebih mungkin. Tapi untuk sementara ini kan dipending dulu karena pandemi ini. Terus pas pendaftaran itu berarti cuma lewat omongan aja Pak atau melalui? Mungkin untuk diakui sih ada beberapa syarat ya, tapi untuk sementara ini yang kita ketahui simpel aja sih. Simpel, yang penting kita kumpul dulu aja dulu ya supaya dikenal gitu aja. Tapi kalau untuk cara diakui mungkin kita hanya menyetorkan ini strukturnya gitu, ya, kepengurusan komunitas masing-masing. Ciri khas dari kan banyak tuh tadi komunitas yang Bapak sebutkan, ada kopi, terus ada banyak banget kayaknya tadi tuh ya. Nah, ciri khas dari MCA ya kalau disingkat ya. Moka ya. Moka ini sendiri apa? Kan pasti punya ciri khas. Kalau ciri khas sih mungkin yaitu tadi kita mengedepankan anak muda. Anak muda itu tadi ya. Supaya ya image-nya kan selama ini kan Ontel itu kan orang tua. Kakek-kakek. Jadi ya itu anak muda itu stylenya mungkin untuk kedepannya. Mungkin dari sepedanya juga beda nggak kira-kira sama sepeda ontel lainnya? Kan ada mungkin dikasih variasi apa gitu. Ya, kalau itu tergantung selera kita sih Mbak. Ada yang ditambahin kayak pernik-pernik apa, kayak antena apa gitu biar menarik perhatian di orang. Yang kadang sirena ambulan tuh dipasang, jadi kita lewat itu bunyi kadang kalung sapi itu yang bunyi itu Mbak, kadang lonceng yang lonceng sapi, ya pokoknya macam-macam di orang gitu. Nah ini kan baru berdiri sebulan, tentunya sebelumnya itu anggotanya siapa Pak? Bapak sendiri? Kita ngalir aja sih. Ngalir. Artinya belum ada jadwal. Kalau Moka ini belum ada jadwal, tapi secara pribadi masing-masing secara anggota nih kita tiap malam tuh kumpul. Contohnya kayak kita kemarin itu sudah diminta untuk pembagian Jumat Berkah. Iya, saya lihat di Facebook ya kalau ini di Facebook bisa. Jadi nanti memang konsepnya tuh kita mengedepankan anak muda yang insya Allah nanti bisa menjadi warna tersendiri di perontelan Kota Metro. Jadi image-nya itu kita berubah, yang selama ini ontel itu khusus untuk bapak-bapak, untuk kakek-kakek, untuk nenek-nenek. Kita
menumbuhkan rasa. Iya. Kita nggak pernah ngajak, tapi kita menumbuhkan rasa. Artinya mengajak itu gampang sih sebenarnya. Mungkin anak kecil bisa ngajak ya kan. Tapi kalau menumbuhkan rasa itu yang memang kita kedepankan. Nah, contohnya begini, menumbuhkan rasa itu ya kita ngontel aja tiap hari. Kita foto-foto, kita video, terus video itu kita editing, kita kemas sedemikian rupa, kita isi background supaya orang itu menonton di medsos itu menarik. Dari situlah akhirnya si penonton ini ada rasa pengen ikut. Nah, itulah menumbuhkan rasa. Demikian. Oke, mungkin aku tanya yang mudanya nih, Mas Pawong. Selaku yang masih muda di ontel ya. Kenapa memilih sepeda ontel? Kan ada tuh sepeda lain, misalkan sepeda gunung atau sepeda yang lagi ngehit lah di sini. Kenapa milihnya sepeda ontel? Karena pengen mencari dari yang lain, pengen unik, pengen beda dari lain gitu. Tapi memang sebenarnya di rumah itu memang ada sepeda ontel. Ada. Punya siapa? Orang tua? Peninggalan Mbak. Oh, peninggalan Mbak. Pertamanya mungkin mangkrak ya? Ya. Mangkrak di gudang. Ya, bisa. Terus melihat ada teman-teman kok pada pakai sepeda rame bener, di belakang ada, terus dirubah gitu tadi. Dimodif gitu. Berarti masih baru juga ya ikut? Masih. Jadi dari kemangkrakan sepeda itu terus dirubah oleh Mas Pawong. Jadi ya. Alhamdulillah dari buat di modif itu banyak teman-teman yang tertarik juga. Yang ikut juga. Kok keren sepedanya ya, hanya cari kita modif bareng-bareng. Kalau yang kayak mereka itu kan memang sudah umum gitu loh Mbak. Kita cari yang berbeda gitu, cari warna baru di kota metro ya. Nah ini aku lihat juga kan pada pakai belangkon ya, belangkon. Mungkin ini juga menjadi salah satu ciri khas ya Pak ya mungkin ya. Ya salah satunya ciri khas, mungkin yang kedua juga kita kan ya mengangkat budaya ya. Mengangkat budaya tidak selalu khasnya Sunda, ini kan khas Sunda. Sekali waktu kita juga ada khas Lampung. Kalau misalnya kita ada event apa gitu ya, mungkin event kayak kemarin Hari Pahlawan itu kita diminta untuk style Hari Pahlawan tradisional. Kita pakai tradisional. Jadi nggak selalu satu wilayah gitu ya. Nah, mungkin besok kita pakai belangkon adat Jawa gitu dengan style sorjan kalau orang Jawa bilang. Ada juga nanti saya juga ada bawa belangkon Bali ada yang gitu. Jadi ya tergantung kita aja masing-masing sukanya. Tergantung mood seleranya maunya apa. Cuman kan harusnya kompak ya Pak ya. Sekali waktu nanti kalau misalnya ada acara itu ya kita style tentara full, TNI full gitu. Berarti warna yang berbeda ya. Gitu. Uniknya di ontel ya itu. Kita seragamnya ya mengutamakan tradisi budaya itu Mbak di situ. Gitu ya. Terus pertama ngontel itu di mana? Startnya di mana itu Pak? Kalau misalkan kan ini pasti ajak-ajakan ya mau ngontel itu pertama startnya ada base camp nggak sih sebenarnya? Kalau start sih di depan rumah ya. Oh di depan rumah. Nah, tapi kalau untuk titik kumpul sih kita belum, jadi kita kumpul aja di rumah. Kita sering ngontel yuk, besok ngontel. Sudah kita jabri satu-satu. Jadi tolong besok jam sekian kumpul misalnya habis subuh itu jam setengah misalnya jam 5:30 gitu. Ya udah kita jabri satu-satu. Terus ngontel bareng-bareng. Nah biasanya rutenya dari mana aja? Kalau rute sih biasanya spontan ya. Spontan aja sih Mbak. Kayak tadi juga spontan kita. Mengikuti arah angin lah. Ikutin arah angin aja mau kemana? Kita ke ini ya Tugu Jagung Manis, ayo kita lewat lewat Pasar Kalongan gitu misalnya. Kan ke Trikora gitu. Itu dari pagi ya mulainya? Iya, dari start kita jam 5 mungkin ya. Habis sholat subuh langsung siap-siap berangkat. Tadi sih rencana jam 5:15 karena hujan jadi jam 7:30. Jadi 7:30. Oke, ngontel itu kan pagi itu kan mungkin sepi, nggak ada mobil yang lewat gitu ya. Pernah nggak sih ngerasa ketakutan pas ada mobil gede ngelewat gitu?
pasti pas ada Mbak. lagi ngontel gitu. Namanya yang mengendarai kan melawan mobil yang lebih besar kan takutnya keseimbangan kita goyah kadang kan Mbak, ada kena anginnya gitu. Jadi untuk road ininya susunannya satu-satu gitu ya. Mbak. Berarti panjang ya. Panjang. Kasihan motor yang mau nyalip. Kita memang utamakan kalau di jalan tuh ini apa? Tertib lalu lintas. Tertib lalu lintas. Jadi jalan itu bukan milik kita. Ada orang lain ya perlu juga kan gitu. Juga. Jadi kita utamakan tuh memang formasi itu satu-satu, satu baris. Ya, maksimal 2 baris. Maksimal. Iya, karena banyak sih pengendara sepeda itu yang kadang 3 baris. Itu kan itu mengganggu lalu lintas juga. Kadang disalahin dia nggak mau disalahin. Kadang ngotot dia mereka. Kadang ngotot. Kalau di Moka enggak lah ya berarti ya. Insya Allah enggak satu-satu lah ya sesuai dengan jalurnya. Oke, mungkin sepeda ontel dengan sepeda lainnya itu kan bedanya beda ya, menaikinya itu juga beda. Perbedaannya apa? Kon pernah sih naik posisinya apa? Jadi posisi kalau menurut pribadi lebih enak sepeda ontel. Karena dari struktur badan itu lebih tegap ya. Dan kalau itu di WC juga enak Mbak, dia enak ya. Enggak berat, enggak capek. Sepeda gunung kan kayaknya lebih agak bungkuk gitu ya. Dan speed juga mereka Mbak. Ontelnya speed motornya kan kita kan santai kalau ontel enggak gitu. Oh iya, berarti santai aja lah ya. Ada nggak kendala-kendala saat ngontel? Apa aja kira-kira? Sering protol. Ada pernah protol? Ada yang rantainya putus, bannya meledak juga. Terus apa sih? Garpu depan itu patah jadi langsung jatuh gitu. Terus kalau udah kayak gitu gimana? Ya berhenti semua. Benerin berarti ya. Ya disita asiknya kayaknya. Kalau nggak rusak kayaknya nggak asik. Nggak asik. Tapi selama perjalanan sering nggak ngalamin hal kayak gitu? Sering banget ya. Terus solusinya bawa spare part sendiri ya. Kalau enggak, ya telepon ada di mobil mungkin ya, jemput mobil. Ada rescue. Ada rescue-nya. Seperti itu. Dan ciri khas dari Moka ini kalau dibilangnya gelandang Mbak. Kenapa gitu? Gelandang itu kadang nggak sesuai rute. Masuk zona yang lain tiba-tiba nyasar gitu. Nyasar kemana gitu. Itu ciri khasnya Mbak. Ciri khasnya ya. Dan Mas Wawong ini udah tahu belum sih selain Komunitas Moka ada komunitas sepeda ontel lainnya? Banyak. Kenapa memilih Moka? Ya, karena ini kalau bisa dibilang terdiri dari anak muda Mbak. Jadi kita sepemikiran lah, segaya. Sefrekuensi lah ya. Jadi nggak ada tolak belakangnya dari pemikiran kita. Karena memang sebelumnya kan komunitas lain tuh udah pernah merasakan gaul sama yang lebih tua. Pengen kayaknya kurang nganu sama mereka, kayaknya gimana? Canggung ya. Canggung betul. Jadi kalau yang muda kan keren gitu. Iya, bisa aspirasinya apa dituangkan terus bareng-bareng gitu ya. Oke. Jadi mungkin saya tambahin ya. Kebetulan salah satu teman kita ini kan anggota Karang Taruna, pengurus juga ya di Renmulyo. Jadi mungkin untuk kedepannya tuh bisa kolaborasikan ya, kalau kolaborasikan atau ya mungkin dijadwalkan lah bahwa misalnya Karang Taruna ini setiap sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu dijadwalkan untuk bersepeda bareng. Artinya kalau bisa itu menikmati alam yang natural. Jangan biasanya kan kalau kita lihat kan tujuan utama ini kan taman kota. Nah, kalau semua tujuannya ke taman kota ya bludak di sana. Makanya kita arahkan selalu ke pedalaman gitu Mbak. Jadi itulah hasilnya sepeda ontel. Kita menikmati indahnya panorama alam dan nikmatnya menghirup udara yang masih fresh murni di pagi hari. Oke, seperti itu. Jadi mungkin kita bisa berkolaborasi bareng ya bersama Karang Taruna, anggota-anggota Karang Taruna untuk ikut sepeda ontel. Mungkin saya tambahin satu lagi. Kita di sepeda itu kan nggak harus memandang sepedamu apa.
semua jenis sepeda itu Semuanya. sama. Yang penting kita seirama. Karena ada moto kita ini kan satu sepeda sejuta saudara. Sedulur selawase. Ya, itu. Jadi itu penting banget sedulur selawase itu. Demikian. Tapi mungkin alangkah baiknya yang belum punya sepeda ontel, ayo kita cari bareng-bareng bersama Mas Wawong. Jadi ini saya juga jadi pengen ini cari sepeda ontel karena memang yang cewek masih belum banyak ya. Kalau cewek kayaknya belum ya. Belum ya. Tapi ada salah satu saya lihat kemarin itu ada salah satu grup baru juga itu Castle. Itu ada beberapa anak muda cewek kayaknya. Itu ada berapa 3, 4, 5 kayaknya. Itu menikmati sekali. Sepeda. Mungkin nanti bisa lah saya share. Kemarin saya sempat ngelihat postingannya dan alhamdulillah mungkin tahun ini ya mungkin karena adanya COVID kita dituntut untuk berolahraga dan olahraga yang paling murah itu sepeda. Ya contohnya tadi Mas Wawong tadi sepeda peninggalan yang mangkrak di kandang sapi bisa diangkut bisa diperbaikin kan jadi luar biasa gitu loh. Mungkin sepeda mbah saya di rumah itu juga bisa ya. Nanti tinggal dicat aja warna putih kan suku putih tuh. Sesuai dengan seleranya gitu. Oke, mungkin teman-teman semua yang punya sepeda bisa direhab ya, direhab terus kita ontelan bareng setiap hari apa Pak biasanya? Kita untuk sementara itu ya ngalir aja tapi karena ya itu tadi kita dari Kosti sendiri itu kan memang diliburkan karena pandemi ini. Jadi mungkin insya Allah nanti kalau misalnya sudah netral, sudah sudah kondusif di hari Minggu itu kita full di hari Taman Minggu, Kota di depan kantor wali kota. Berarti untuk sementara ini belum bisa? Belum. Kita ngontel mandiri aja. Mandiri gitu. aja. Mandiri. Artinya ya nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi dengan menggunakan masker. Ya. Jelas. Ngos-ngosan nggak sih? Mungkin kalau di waktu kita ngontel harus dilepas gini. Kalau ngobrol baru dipakai gitu ya. Seperti itu. Berarti pasti mandiri dulu. Jalan ngontel barengnya belum bisa bersatu di komunitas-komunitas lain. Terus ini saya tambahkan juga sebenarnya anak muda itu sebenarnya udah lama sih ya, udah lama mencintai ontel. Cuman kan tahu sendiri kalau anak muda itu kan hanya ikut-ikutan. Semangatnya semangat ya ikut-ikutan. Pagi semangat, sore udah kendor itu. Jadi makanya perlu kita pupuk, kita ajak, kita tumbuhkan rasa, kita buatkan satu wadah tersendiri. Artinya supaya tadi yang Mas Wawong tadi bilang kalau kita campur dengan orang tua ini kadang-kadang kan memang canggung. Kalau yang tua sih fun-fun aja. Gitu. Yang muda ini kadang tuh aduh mau ini canggung gitu ya. Oke, gitu ya Mas Pak Gusten dan Mas Wawong sudah memberikan cerita tentang komunitas Mokanya. Ini semoga nanti komunitas Mokanya makin dikenal banyak orang, makin banyak pemuda-pemuda yang mau bareng ikut komunitas Moka ini gitu ya. Mungkin harapannya ke depannya. Nah, di tahun ini ya Pak ya, di tahun 2021 mungkin kan segala kegiatan dibatasi. Tapi kan tentunya untuk sepeda ini kan masih tetap berjalan ya. Nah, kegiatan yang akan mendatang kira-kira apa nih? Maksudnya kalau sudah netral atau masih di saat pandemi? Di saat pandemi ini kan kita juga belum tahu ya kapan bahkan berakhir. Mungkin kan kita harus bisa hidup berdampingan juga dengan COVID, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya, saya kira itu tadi Mbak. Kita ngontel jangan arah ke satu titik. Kalau orang-orang kan biasanya searah dengan satu titik. Kita pencar aja kayak di Persawan, di Lampung Timur, di Bantul, terus di mana? Di Metro Utara juga ada. Kayak tadi yang kita lewatin kan. Itu lewat Pasar Kalongan, BBI, terus muter ke Tugu Jagung Manis, terus arah Kalibening terus ke sini. Nah, itu kan kita ngelawan arus sebenarnya. Tidak kumpul di satu titik. Kalau kita kumpul di satu titik ya itu jadi kerumunan kan gitu. Di saat pandemi ini kan nggak boleh berkerumun. Itu malah marani penyakit kalau kata orang bilang.
Tapi kan kalau sepeda mandiri udahlah nggak usah langsung aja gitu kan, yang mau sepeda bareng ya udah ayo berangkat gitu. Jadi nggak usah nunggu-nunggu apa. Nanti mungkin kegiatannya seperti itu ya Pak ya di saat pandemi ini dan belum bisa berkumpul. Belum. Tapi yang mau ayo olahraga bareng sama sepeda ontel, muda-muda mungkin ya pemuda-pemuda ya ayo langsung gabung aja ke Moka. Mungkin di Facebooknya ada Pak namanya? Facebook saya aja dulu. Oh masih Facebook Mas Wawung kontaknya ya yang mau ini nanti. Kalau YouTube sih Metro Ontel Channel. Metro Ontel Channel. Itu yang mengelola? Saya kalau YouTube. Oh Bapak sendiri gitu. Nah itu mungkin ya nanti kita juga bisa berkolaborasi bareng. Di saat pandemi ini kita harus survive, memang sebenarnya nggak bisa kumpul tapi seenggaknya kita bisa untuk diri kita sendiri loh ya, sebenarnya kalau sepedahan itu minimal kan, ya? Dari keluarga kita sendiri. Iya. Mungkin dari misalnya satu lagi saya tambahin, kalau memang kita ingin mengangkat budaya lewat ontel, itu akan sangat luar biasa. Media yang luar biasa itu ya ontel, saya kira begitu. Artinya apalagi tahun ini, kayaknya kan tahun ini kan mulai bergeliat ya Karang Taruna di seluruh kota metro dengan reorganisasi, restrukturisasi. Mungkin bisa ya itu tadi dijadwalkan. Jangan mandang sepeda, sepedaku bukan ontel. Kira-kira bisa isomel apa ora? Enggak, jangan berpikiran seperti itu. Yang penting kita satu sepeda sejuta saudara. Yang penting masih ada pedalnya. Betul. Oke, gitu berarti bisa kita jadwalkan ya. Nanti bisa diomongin ke Pak Ferry dan anggota-anggota lainnya gitu. Mungkin ada tambahan satu untuk saat pandemi ini kalau bisa ya ke arah pelosok aja. Pelosok gitu, aja, jangan di satu titik. Jangan ke kota. Ini selama ini kan tujuannya orang ontel ini ke kota jadi penumpukan di sana. Demikian. Gitu. Oke, nanti bisa dijadwalkan ya. Ini terima kasih untuk Pak Gusten dan Mas Wawung sudah hadir ke sini jauh-jauh dari Iring Mulyo ke 28 ini dengan bersepeda. Terima kasih banyak dan mungkin saya akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ontel. Maju terus. Maju terus. Maju terus Metro.